Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan aku Brian dan di sini aku membuat video singkat yang berisikan tentang aku sambil mengerjakan beberapa soal-soal SQL. Di sini aku memilih LeetCode ya sebagai website website soal-soalnya. Oke, uh, nanti aku akan mengerjakan sambil menjelaskan tipis-tipis lah ya. Oke, jadi soal pertama yang aku pilih itu ada recyclable and low-fat products. Oke, jadi di sini kita analisa dulu ya kolom dan tipenya ya. Jadi di sini ada 3 kolom, ada product ID, ada low-fat, sama ada recyclable. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa product ID adalah primary key-nya ya. Primary key itu artinya kolom yang berisikan unique value ya. Berarti artinya nggak akan ada yang sama value di sini. Lanjut, low fat sama recyclable ini adalah tipe data I6 atau kategori. Oke, dua-duanya berisikan Y sama N ya. Kalau Y berarti low fat, N means not. Kalau di recyclable berarti recyclable, N berarti not. Oke, kita lihat apa yang mau kita cari di soal ini ya. Dia nanya apa? Di sini find the ID, berarti find the product ID that are both low fat and recyclable. Oke, artinya kita akan mencari produk ID yang kolom low fat sama recyclable-nya itu sama-sama Y. Oke, karena di sini Y itu berarti low fat dan di recyclable artinya recyclable, berarti kita mencari yang sama-sama Y. Di sini nggak perlu diurutin ya, order itu artinya kita urutin dari terkecil atau terbesar. Example-nya, oke, di sini kita cuma perlu mengeluarkan produk ID-nya aja. Oke, kita mulai aja. Di sini kita selalu mulai dengan kata select. Kolom yang kita mau tampilkan cuman produk ID aja ya. Jadi product ID from nama tabelnya itu products ya, products where apa, where itu seperti kita mau filtering barisnya ya, baris dari ininya kita syarat-syarat supaya baris itu masuk ke dalam syaratnya. Itu tadi syaratnya kolom low fats itu harus Y ya, and recyclable-nya harus Y juga ya. Oke, di sini kita pakai N karena dua-duanya syaratnya itu harus N. Dan kenapa harus kita pakai tanda kutip kayak gini? Karena tipe data dari low fat sama recyclable ini adalah string ya. I6 kategori itu string, bukan tipe data angka ya. Contohnya itu kayak integer, ini seperti integer, numerik, atau bulan ya. Bulan itu true atau false, itu kita bisa tanpa tanda kutip. Oke, di sini udah return ini order ya. Harusnya ini udah bener, terang dulu. Subsap ya, kita submit aja. Oke, sip, bisa bener ya. Select from and where. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Di sini ada soal big countries. Oke, kita analisa lagi kolom dan tipe kolomnya ya seperti biasa. Oke, di sini primary key-nya itu name ya. Oke, name itu varchar. Lalu ada kontinen, area, population, and GDP ya. Oke, jadi each row-nya kasih informasi. Terus a country is big, negara ini besar jika memiliki area at least 3 million ya, atau 3 juta kilometer kuadrat,
atau di sini kita pakai atau ya. Kalau tadi kita pakai and, di sini ada or. It has a population, memiliki populasi at least itu 25 million, 25 juta ya, at least. Oke, berarti solution untuk find name. Oke, berarti kita akan menampilkan name, population, sama areanya ya, of the big countries. Ini order, kita nanti nggak usah rutin. Oke, outputnya seperti ini ya. Oke, kita mulai aja. Select. Kita tadi mau tampilin apa? Name ya, name, population, sama area. Di name, population, area. Oke, from, nama tabelnya apa? World ya, world. Where, kita filtering barisnya ini sekarang. Tadi area. Oke, berarti area at least. Area at least berarti minimal ya, minimal tuh punya 3 juta. Berarti kita pakai lebih kecil sampai dengan lebih besar sama dengan dong, maaf, lebih besar sama dengan 3 juta ya, 30.303 juta. Nah, or ya, bukan n ya, population at least, berarti lebih besar sama dengan lagi 25 juta. 123. Oke. Udah sih ya, nggak harus order. Nah, di sini kalau misalnya di soal ini harus ini order misalnya by descending misalnya ya. Kalau misalnya mau by descending, area. Jadi kita mau ngurutin areanya tuh dari yang terbesar ke terkecil. Kalau descending ya, kalau ascending berarti terkecil terbesar. Itu sama aturannya kalau misalnya kita mau ngurutin kata juga ya. A itu yang terkecil, Z itu yang terbesar. Oke, bisa. Jadi misalnya kalau mau order by itu urutannya pasti setelah where. Order by. Itu misalnya kita mau area, terus kita tinggal ketik deh descending atau ascending. Gitu kalau misalnya teman-teman mau ngurutin ya. Di sini kita nggak usah karena nggak disuruh ya. Kita coba run dulu aja. Zap ya, kita submit aja, and hasilnya oke, sip, bener ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya, mungkin soal terakhir. Oke, kita lanjut ke soal terakhir ya teman-teman. Di sini ada find followers count ya. Oke, di sini ada, kita analisa lagi sebelum itu kolom dan tipe kolomnya, user ID and follower ID, kolom ada 2 dan masing-masing kolomnya itu sama-sama integer ya. Oke, sama-sama ada primary key ya, user ID and follower ID. Oke, terus this table contain the ID of user and follower in social. Oke, user ID sama follower ID-nya ya. Oke, kita lihat apa yang harus kita cari ya. Berarti solution that will for each user return to the number of followers. Oke. Oh, berarti kita di sini mencari jumlah follower dari masing-masing user ya. Oke. Jumlah follower dari masing-masing user. Return the result table order by. Oke, di sini kita akan menggunakan order by ya, artinya order by ascending. Oke. Terus contoh resultnya berarti kayak gini ya. Jumlah dari followernya bisa dari 0, 1, 2, 2. Oke. Oke, berarti di sini kita anggaplah primary key-nya tuh ada di user ID. Oke, berarti kita select dulu user ID. Di sini agak sedikit berbeda nih teman-teman. Di sini kita karena mencari count ya. Berarti di sini kita menggunakan fungsi count
mungkin sebenarnya bisa kita count follower ID ya, cuman lebih enak kalau pakai ini. Kenapa? Karena tanda tanda bintangnya artinya kita bukan menjumlah ya, menghitung jumlah baris ya. Jadi kayak baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, sebenarnya hasilnya akan sama aja dengan follower ID. Tekan ini S ya, S, kita ikutin nama kolom countnya. Oke, cuma butuh 2 kolom aja. From apa, nama tabelnya itu followers. Oke. Nah di sini nggak usah where ya. Oke, nggak usah where karena di sini nggak ada syarat apa-apa. Nah di sini aku lupa jelasin tadi di awal, sebelum order by itu kalau misalnya kita ada perhitungan agregasi dalam sebuah query SQL, itu kita harus pakai group by. Di group by itu seperti apa ya bilangnya, kayak palainnya tuh kemana gitu, grup ke siapa gitu. Nah di sini kan patokannya dari user ID, misalnya dari group by ke primary key-nya lah ya. Di sini group by berarti ke user ID. Nah di sini baru order by. Order by tadi user ID ya, berarti by user ID ascending. Oke, berarti itu urutannya akan 012 ya, karena dari angka terkecil. Oke, harusnya udah bener ya, kita coba run dulu. Oke, accept ya, cek hasilnya. Oke, hasilnya bener ya, user ID count bintang. Oke, mungkin cukup sekian dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau meluangkan waktunya buat nonton beberapa video basic SQL ya. Di sini aku sebenarnya nggak terlalu ngejelasin ya, cuman mengerjakan sambil menjelaskan tipis-tipis. Oke, mungkin sekian dari aku. Semoga video ini bisa bermanfaat ya teman-teman. Oke, terima kasih semuanya.